Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Daud Tando SPD, Pendeta Emeritus GPIB. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 12, bait yang pertama dan kedua, masuklah semua menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, nas pembimbing dalam ibadah ini dari 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang kelima. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Terimalah salam saudaraku, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sepanjang masa ia beserta, angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya.
silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut. Sering kecewa dan putus asa, kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, baharuilah hati dan perilaku hidup, serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti itu tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih dari Tuhanku membuatku berteduh. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti itu tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk. Saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk hari ini, hari Minggu, hari Tuhan di mana kami boleh datang beribadah lagi menghadap hadirat-Mu. Kami mohon ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus Tuhan curahkan atas kami, menjamah hati kami, agar firman-Mu boleh tertanam dalam hati batin kami, menjadi penuntun dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama hingga ke-11. 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama hingga ke-11 yang menyatakan, pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, marah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku, apakah yang diharapkan seseorang ketika dia sedang diperhadapkan dengan satu masalah? Misalnya saja, dia dituduh berbuat satu hal yang tidak benar. Dia dikategorikan sebagai seorang yang didakwa. Dan kalau sudah demikian, sebagai seorang yang terdakwa, apa yang dia harapkan? Ia pasti mengharapkan sosok pengacara. Dengan sosok pengacara yang hadir, dia harapkan kiranya dapat meringankan masalahnya, terutama dirinya, bahkan kalau bisa dia bebas dari dakwaan. Saudaraku, Rasul Paulus pun diperhadapkan dengan tuduhan. Ya, banyak yang dituduhkan kepadanya, terutama menyangkut
kerasulannya. Kerasulannya itu sangat diragukan oleh beberapa orang di Korintus. Mereka juga mengkritik dia karena mereka berkata, cara ia berbicara, menulis, semua itu sulit untuk diterima. Yang lain lagi berkata bahwa ia sangat kurang bersahabat. Komentar-komentarnya itu sangat keras. Oleh sebab itu saudara, kayaknya bagi mereka butuh kesaksian, mereka butuh surat keterangan dari pihak-pihak tertentu dimanapun, apakah itu dari Yerusalem, satu tulisan sebagai keterangan kesaksian tentang Paulus ini, supaya mereka bisa menerima dia. Saudara, menghadapi tuduhan-tuduhan seperti itu, terutama kerasulannya yang diragukan, apakah Paulus menyerah? Tidak, saudaraku. Bagi Paulus, apa yang telah dia lakukan, dia telah melayani dengan sungguh-sungguh, dengan kebenaran yang benar-benar didasarkan pada firman Tuhan. Dia tahu bahwa dia telah melayani dengan sungguh dan tidak pernah dia berhenti. Sejak ia ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia terus melayani. Oleh sebab itu, kalau pihak yang berlawanan dengan dia menuntut adanya semacam surat di atas kertas yang menjamin, menerangkan akan kerasulannya itu, sehingga mereka bisa menerimanya. Bagi Paulus, dia tidak membutuhkan surat keterangan yang ditulis dengan tinta di atas kertas. Bagi Paulus, soal kerasulannya dengan pelayanannya yang dia dasarkan pada kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri, yang sudah dilakoni, diterapkan secara nyata oleh jemaat di Korintus. Itu baginya sudah cukup. Itulah sebabnya saudaraku, dia berkata bahwa mereka itu adalah surat pujian kami, kata Paulus, yang tertulis di dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bukan saja itu, tapi dia teruskan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ini satu ungkapan yang luar biasa, satu pernyataan yang luar biasa dari Paulus. Bahwa apa yang sudah dia lakukan dengan pelayanannya, yang dia lakukan dengan keyakinan atas karya dan pekerjaan Roh Kudus melalui dia, itu sudah terpatri dalam hati jemaat, dan itu pun mereka wujud nyatakan dalam cara hidup mereka. Bagi Paulus, itulah surat pujian. Itulah yang telah membuat Paulus melihat mereka itu adalah surat-surat Kristus. Saudara, banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Banyak penderitaan yang dia hadapi dalam pelayanannya. Tapi namun demikian dia tidak pernah menyerah. Dia malah maju terus. Bahkan apa yang sudah dilakoni oleh jemaat di Korintus yang sudah dia layani, itu memberikan dorongan yang begitu kuat bagi dia untuk tetap semangat. Nah saudaraku, apa yang dapat kita petik dari kesaksian Rasul Paulus ini? Dia katakan saudaraku, bahwa kalau zaman Musa dengan dia menerima Taurat,
10 firman yang ditulis di atas loh-loh batu. Ketika Musa turun, mukanya begitu berseri, begitu bercahaya, begitu mulia. Sehingga umat yang melihat dia rasanya tidak tahan, mereka mau menutup wajahnya. Saudara, kalau hal yang tertulis di batu seperti itu yang mematikan, tetapi dengan kemuliaan yang ada saat itu meskipun hanya sementara itu sangat mengagumkan. Bukankah lebih mulia apa yang ditulis karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati manusia? Itu saudaraku bagi Paulus jauh lebih mulia. Yang harus kita hargai, yang harus kita hormati. Sebab itu bagi Paulus, meskipun dia banyak tantangan, tetapi dengan pelayanannya dengan hasil yang ditunjukkan begitu mulia oleh jemaat di Korintus. Dia bukan memuji dirinya sendiri supaya dia dipuji, tapi dia katakan dalam ayat 5, 2 Korintus 3 ayat 5, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi pengalaman nyata yang dia alami luar biasa sehingga dia tidak pernah menyerah. Dan itu juga yang diharapkan pada jemaat di Korintus. Nah bagi kita sekarang, itulah juga yang dia harapkan. Apalagi Kristus Tuhan terhadap kita. Kalau Paulus katakan, bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saudara, dia katakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi saudara, jelas bukan? Paulus banyak penderitaan, tetapi dia maju terus. Itulah juga yang diharapkan bagi kita. Kalau Paulus berkata pada jemaat di Korintus, mereka ini adalah surat pujian bagi Paulus. Mereka ini adalah surat Kristus. Itu juga ditujukannya bagi kita saat ini. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini dengan segala tantangan karena iman kita pada Kristus, jangan menyerah. Kita semua adalah surat pujian, surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena Tuhan Yesus berkata, bukan mereka yang berseru-seru pada Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi mereka yang dapat menunjukkan itu dari cara hidupnya. Dari buahnya lah kamu mengenal siapa di pihakku sebagai pengikut yang setia. Itu yang harus kita camkan. Yang kedua, ampuni mereka. Seperti saudara-saudara dikatakan dalam 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang kelima dan seterusnya. Harus diampuni orang yang bersalah. Apapun yang telah mereka perbuat, demikian juga yang sempat menggoncangkan jemaat sehingga rasanya ada yang bimbang. Ampuni mereka. Itulah tugas panggilan kita sebagai surat-surat Kristus. Amin.
Saudara, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan mulut dan hati masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Bapa Sorgawi, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap setia mengikuti jalan Tuhan meskipun begitu banyak tantangan seperti yang dihadapi oleh Paulus dan jemaat di Korintus. Kami percaya oleh kekuatan Roh-Mu dalam kami diberi kemampuan untuk menghadapi semua tantangan itu. Dalam rangkaian doa ini Tuhan, kami datang menyerahkan gereja dan pergumulannya, khususnya GPIB, Mupel, Regio 1, Jemaat Bukit Saitun Surabaya, dengan kegiatan pelayanan sepanjang minggu yang akan datang. Kami berdoa supaya Tuhan yang selalu campur tangan dalam pelayanan dari gereja-gereja-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini bersama presbiter, unit misioner, BPPJ, dan pegawai. Demikian juga warga jemaat lanjut usia, anak, remaja, pemuda dalam pendidikan dan pergaulan, para janda, duda, anak yatim piatu, keluarga yang berduka, ibu-ibu yang hamil, dan keluarga yang merindukan kehadiran anak. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan, sumber berkat. Biarlah Tuhan nyatakan itu dengan pertolongan-Mu. Kami datang juga menyerahkan pergumulan jemaat dalam rumah tangga atau keluarga, dalam pekerjaan, mereka yang sedang mencari pasangan hidup, terutama bagi anak-anak kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun, memberi yang terbaik, menjawab akan doa, kebutuhan anak-anak-Mu. Kami juga datang menyerahkan semua yang berhari ulang tahun pada hari ini, demikian juga HUT perkawinan dari warga jemaat. Biarlah dengan ketambahan usia, karena hari ulang tahun, demikian juga dalam kehidupan berkeluarga. Semua mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk boleh menikmati kebersamaan dalam hidup berkeluarga. Kami percaya bahwa Engkaulah yang senantiasa peduli akan apa yang dibutuhkan oleh kami anak-anak-Mu. Kami juga menyerahkan semua yang sakit, bahkan yang dalam pemulihan, baik yang ada di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Nyonya Sunjaswati Malole, Nyonya Lita Mira, Nyonya Tomasoa, Nyonya Mami Purwoto, Nyonya Dorce Riawaru, Nyonya Maria Poyo, Nyonya Kawi, Bapak Bismoko, Bapak Arjuna Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyo, Bapak Christian Gultom, Bapak Sirait, Bapak Lapian, Bapak Hardi Suwito, Bapak
Mari ulurkan tangan kasih-Mu, jamah mereka. Karena kami percaya akan firman-Mu yang berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Demikian juga doa bagi keluarga pada minggu ini, Saudara Suni Jen Samalo, keluarga David Sugandi, keluarga Stanley Lekahena. Bapa dimanapun mereka berdomisili, hadirlah untuk senantiasa menjaga memelihara mereka. Demikian juga kami berdoa untuk anggota majelis yang didoakan pada minggu ini. Diakon Lendi Tomasoa, Diakon Nyonya Meilani, Diakon Marvin Patinama. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka dalam keseharian mereka. Biarlah keluarga mereka senantiasa menopang pekerjaan pelayanan mereka di ladang kebun anggur-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah dan stabilitas keamanan bangsa, khususnya pemerintahan Kota Surabaya. Biarlah Tuhan yang selalu hadir. Demikian juga TNI, Polri, DPRD, kondisi ekonomi sosial dan politik, situasi bangsa, virus corona. Ya Tuhan, dalam tangan-Mu kami serahkan semua, karena banyak hal kami tidak pahami. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Demikian juga bagi sesama kami yang menderita akibat bencana alam, penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, peperangan, dan lain-lain. Bapa, Engkaulah kota benteng kami, tempat perlindungan kami yang teguh. Maka hanya padamu kami berserah. Inilah doa kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Persembahan jemaat yang terkumpul dapat diberikan melalui yang pertama, dititipkan kepada koordinator sektor atau majelis jemaat yang terdekat. Yang kedua, diserahkan ke kantor GPIB Bukit Saitun Surabaya, Jalan Pucanganom Timur 3, nomor 27 pada setiap hari kerja, yaitu pada hari Kamis sampai dengan Sabtu, pukul 8 pagi sampai pukul 15.30. Yang ketiga, bisa juga ditransfer ke rekening Bank Mandiri, nomor tertera pada warta jemaat.
bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita di dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.